Physics Time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kali ini kita akan ngelanjutin soal OSK tahun 2025 kita di soal nomor 14 ya. Seorang bermasa 85 kg melompat dari ketinggian 1 meter dan ia lupa menekuk lututnya saat mendarat di lantai. Oleh karenanya, pusat massa tubuhnya mengalami perlambatan hanya sejauh 1 cm. Oke. Kemudian besarnya gaya total pada kakinya selama perlambatan tersebut adalah berapa? Yap, kita coba gambar dulu ya. Jadi di sini ada orang melompat nih. Ini misalkan awalnya ya ini anggap aja dari sini ke sini gitu ya. Dia lompat nih. Itu ketinggiannya adalah hanya 1 meter gitu ya. Kemudian sampai di bawah nih. Cuma karena sampai di bawah dia lupa nih nekuk ya lututnya. Jadi gimana nih gambar lutut gitulah ya, anggap aja. Ini gambar tanah. Oke. Nah, terus habis itu yang ditanya adalah gaya total pada kaki, atau gaya desakan kaki. Kalau kalian pernah mendengar kata-kata itu, ini sebenarnya yang ditanya adalah gaya N-nya ya, atau setara dengan gaya normal gitu. Nah, cara mencari gaya normalnya gimana? Ya jelas ya, kita harus gambarin si gaya-gayanya dulu nih. Kita gambar gaya yang di bawah dulu, yang di bawah ya, karena kalau yang di atas kan dia cuma melompat doang, ketemu sama lantai itu ada di bawah ya. Jadi di sini ini ada anggap aja W-nya, kemudian ke atas ada N-nya yang ditanya gitu ya. Nah, tapi dia perlambatan nih, masih ada A di situ ya. Jadi masih ada perlambatan gitu ya, A, dengan dia turun nih ya, turun si S-nya ya, atau si badannya. Jadi mana sih, kalau aslinya berdiri gini, dia turun nih, turun sedikit sejauh S, misalkan kita anggap aja dari sini ke sini ya, itu S, kemudian ada kecepatan jelas di situ ya, karena dia turun. Ini si V-nya gitu ya. Dengan perlambatan itu berlawanan arah dengan si V-nya. Oke, cara mencarinya gimana? Ya jelas ya, kita pakai hukum Newton di sini karena di situ ada gaya normal kemudian tapi ada perlambatan. Sigma F sama dengan M kali A. Gayanya di posisi ketika ketekuk lututnya gitu ya. F-nya adalah N min W sama dengan M kali A. Sehingga kita dapat nih ya, si N-nya itu sama dengan M kali A plus M kali G gitu. Boleh lanjut, kita lanjut. A-nya berapa nih gitu kan ya sekarang pertanyaannya. Karena kita mau nyari A, maka kita bisa gunakan kecepatan di situ ya. Tapi sebelum itu, ingat di sini ada dia turun dari ketinggian H menuju V. Hubungan H sama V, yap. Kalau kalian ingat soal minggu lalu gitu ya, soal kemarin, kalau ada H sama V, ya pasti pakai energi mekanik gitu ya. Ada rumus cepatnya, tapi aku akan menuliskan dari rumus lambatnya biar kita sama-sama ingat gitu ya. Ini posisi misalkan 1, ya warnanya sama. Ini posisi 2, anggap aja gitu ya. Maka di sini EM1 sama dengan EM2. EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. EP1 ada karena ada di ketinggian. Kemudian EK1-nya nggak ada ya, karena di sini melompat kayaknya dia dianggap V-nya adalah 0, maka ini 0. Kemudian dia tiba di tanah, EP2-nya 0, EK2-nya setengah MV². Oke, M-nya bisa kita coret-coret.
Maka kita dapat GH sama dengan setengah V kuadrat. Maka V-nya adalah akar 2GH. Nah, ini rumus yang aku maksud ya, rumus cepat yang bisa kalian pakai kalau ngerjain EK, EP. Tapi dengan syaratnya di awal nggak ada kecepatan awal, di akhir nggak ada ketinggiannya gitu ya. Hati-hati kalau saat mengerjakan harus teliti. Nah, sekarang ini kita udah dapat V-nya. Cara nyari A pakai apa? Kalian ingatkah gerak vertikal ke bawah? Ya, kalau kalian masih ingat gerak vertikal ke bawah, itu kita bisa pakai rumus nomor 2 nih. Ada rumus nomor 2, apaan tuh ya? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini kalau standar ya. Tapi karena di sini dia melompat gitu ya. Kemudian A-nya minus, maka kita sesuaikan saja nih ya. Si V akhirnya diem, gitu kan ya. V awalnya berapa? Yang V-nya itu dikuadratkan. Kemudian karena mengalami perlambatan, maka ini A dikali si S-nya nih sejauh 1 cm tadi. Oke, kita bisa langsung masukin nih. Ini berarti V kuadrat 2AS-nya aku pindah ke sini ya. Sama dengan V kuadrat 2AS sama dengan V-nya akar 2GH dikuadratin, maka akarnya hilang 2GH. Oke, ada angka 2, ada angka 2. Berarti kita dapat di sini A sama dengan GH per S gitu ya. Kita langsung masukin ke rumus kita yang tadi. Nih, ke sana. Gitu. Oke, kita bisa dapatkan N-nya adalah M kali GH per S plus M kali G. Wah, ada MG semua tuh. Kita keluarin aja ya. MGH per S plus 1. Gitu. Masanya berapa? 85. G-nya 9,8. Ketinggiannya 1 meter. S-nya harus jadiin meter dulu ya. 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 atau 0,01 boleh lah. Kenapa ada kurung di situ? Gitu. Meter. Kita pakai min 2 aja lah ya, plus 1 gitu. Maka ini 85 kali 9,8 dikali 1/10 pangkat min 2 itu kan kayak 10 pangkat 2. 100 ya, berarti 101. Hasilnya adalah kita pakai kalkulator ya. Langsung kita hitung saja 85 kali 9,8 kali 101 sama dengan 84.001,3333. Oke, 84.133 Newton. Nah, itu jawabannya ya. Jadi, ini adalah jawaban soal nomor 14 kita gitu. Oke. Tapi karena harus ada satu angka di belakang koma ya, koma 0 gitu. Tambahin aja koma 0. Itu tadi jawaban soal nomor 14 kita. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya, soal nomor 15. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.